Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Kabar ibu juga baik. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa supaya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum ibu mengawali pembelajaran pada pagi hari ini mengenai materi baru, ibu akan sedikit menyinggung mengenai materi minggu lalu. Yang kita bahas mengenai materi minggu lalu itu yaitu teks negosiasi. Jadi di antara kalian apakah masih ada yang ingat mengenai negosiasi itu apa? Iya betul, jadi negosiasi itu proses tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Sebenarnya bukan hanya penjual dengan pembeli saja, negosiasi itu bisa terjadi antara dengan murid dengan guru, orang tua dengan anak, dan lain sebagainya. Contoh negosiasi antara murid dengan guru itu apakah kalian tahu? Nah, jadi contoh negosiasi antara murid dengan guru itu seperti ini. Jadi, semisal ibu memberi tugas kepada kalian dan ibu beri waktu selama 30 menit. Tapi kalian menawar nih, ibu diperpanjang dong waktunya jadi 1 jam. Nah, seperti itu. Dan contoh dari negosiasi antara orang tua dengan anak itu seperti ini. Jika biasanya kalian diberi uang saku oleh orang tua kalian sebesar 20.000, kalian menawar, "Bu, ditambahin dong 5.000 jadi 25.000." Nah, seperti itu. Jadi, inti dari negosiasi itu terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu dan pihak lain, dan negosiasi itu saling menguntungkan antara pihak satu dan pihak lainnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang teks prosedur. Di antara kalian, apakah ada yang tahu mengenai teks prosedur itu apa? Jika belum, kita masuk saja ya ke materi. Yang pertama mengenai pengertian teks prosedur. Di sini Ibu tulis teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Dan tujuan dari teks prosedur ini adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar si pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Contoh dari kalimat perintah ini semisal, masukkan air secukupnya. Nah, itu contoh kalimat perintah. Untuk yang kedua ada kalimat saran dan larangan. Contoh dari kalimat saran dan larangan itu jangan terlalu masukkan garam gitu. Terus yang ketiga, menggunakan kata yang menandakan ukuran. Yang keempat, menggunakan kelompok batasan yang jelas. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ciri-ciri teks prosedur. Untuk ciri yang pertama itu menggunakan pola kalimat perintah. Untuk ciri yang kedua, terdapat paduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ciri yang ketiga itu menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung itu sama apa aja? Maksudnya kata penghubung itu nama lainnya apa? Dari kalian ada yang tahu? Iya, betul, konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Untuk yang keenam, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Untuk yang terakhir atau yang ketujuh ini terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut itu disebut tips, bukan teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu harus urut. Untuk yang selanjutnya itu ada macam-macam teks prosedur. Di sini Bu tulis ada tiga macam. Yang pertama itu teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya cara membuat nasi goreng, cara membuat boba, cara membuat mainan atau yang lainnya.
Untuk yang kedua, teks prosedur cara menggunakan alat. Contohnya cara menggunakan gitar, piano, seruling, atau yang lain. Dan yang ketiga itu cara melakukan kegiatan. Contohnya cara berenang, bernyanyi, menari, atau yang lainnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada, sebentar ya. Struktur teks prosedur. Nah, untuk struktur yang pertama itu ada tujuan. Nah, dalam tujuan ini berisi hal yang dilakukan seperti cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan sebagainya. Untuk yang kedua itu ada alat dan bahan. Dalam alat dan bahan ini memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Untuk yang ketiga, terdapat langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini berisi urutan dan langkah secara urut dan bertahap. Dan yang terakhir itu ada penutup atau simpulan. Yang di dalamnya ini berisi simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Berisi harapan atau manfaat yang didapat dari teks prosedur itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada, bentar ya. Oh, ternyata tadi materi terakhir tentang teks prosedur. Dari kalian ada yang ingin bertanya atau berpendapat, berdiskusi? Boleh. Bebas kalian mau tanya apa. Kalau di kelas ibu itu santai saja. Baik, pertanyaan bagus dari Mbak Salsa. Bisa dijelaskan lagi mengenai kaidah kebahasaan tentang saran dan larangan tadi ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, dalam kalimat saran dan larangan itu kan dalam kalimat saran itu sebaiknya, terus jangan, atau yang lainnya gitu. Dalam membuat nasi goreng, jangan terlalu banyak memasukkan garam, atau yang lainnya itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, Ibu akan beri tugas. Ini tugasnya individu ya. Tugasnya itu buatlah satu teks prosedur bertema bebas. Kalian bebas memilih teks prosedurnya itu. Bisa teks prosedur cara membuat sesuatu, teks prosedur cara melakukan sesuatu, atau teks prosedur cara menggunakan suatu alat. Kalian bebas. Setelah kalian membuat teks prosedur ini, kalian analisislah kaidah kebahasaannya. Tapi kalian nggak boleh plagiarisme ya, nggak boleh copy paste lewat internet. Kalian nggak boleh. Kalau ketahuan kalian lewat copy paste, Ibu akan kasih nilai 0. Apakah ada pertanyaan lagi atau yang lainnya? Oh iya, tugas ini sebagai presensi kalian ya. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan tugas, Ibu anggap alfa. Dan batas tugas ini sampai nanti pelajaran terakhir dan dikumpulkan lewat Google Form ya. Atau lewat WA group juga bisa. Kesepakatan kalian aja mau yang mana, lewat WA group atau lewat Google Form. Ya, lewat Google ya berarti ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai teks prosedur ini adalah teks prosedur itu adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas, dan tujuan dari teks prosedur ini adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ibu rasa cukup ya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan atau diskusi lagi mengenai materi teks prosedur ini. Jadi kalian sebagai siswa itu harus lebih giat lagi dalam belajar, lebih sering lagi membaca materi atau yang lainnya, bisa lewat media internet, lewat buku, atau lewat referensi-referensi yang lainnya.
kalian itu sebagai generasi muda harus lebih semangat lagi dalam belajar dan kalian mempunyai cita-cita yang harus dicapai. Jadi kalian harus lebih semangat dalam belajar. Untuk materi minggu depan itu mengenai teks deskripsi. Jadi mulai nanti malam kalian bisa belajar mengenai teks deskripsi ya. Kalian bisa baca-baca referensi lewat buku, internet, atau yang lainnya. Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semua.